Glibenclamid adalah obat antidiabetes oral yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Obat ini termasuk dalam golongan sulfonylurea yang bekerja dengan merangsang pankreas untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Analisis struktur kimia glibenclamid. Yang pertama, gugus sulfonylurea terdiri dari SO2, NH, CO, NH. Bagian ini sangat penting untuk aktivitas hipoglikemia karena berperan dalam interaksi dan reseptor sulfonylurea pada sel beta pankreas, terhubung pada cincin aromatik yang mempengaruhi afinitas dan potensi. Yang kedua, cincin fenil atau substituen. Cincin 1 terhubung langsung ke gugus sulfonylurea dan memiliki rantai sikloheksil sebagai substituen. Rantai sikloheksil meningkatkan lipofisilitas dan mempengaruhi farmakokinetik. Cincin 2 mengandung substituen metoksi atau OCH3 di posisi para, klor atau Cl di posisi meta, dan dihubungkan ke gugus urea melalui rantai etil. Substitusi ini memodifikasi aktivitas biologis, afinitas, dan durasi kerja. Yang ketiga, rantai alifatik. Terdapat rantai alifatik yang menghubungkan cincin fenil dengan gugus urea, memberikan fleksibilitas dan membantu pengikatan ke situs target. Gugus sulfonylurea adalah kunci untuk menginduksi pelepasan insulin. Cincin aromatik mempengaruhi potensi dan durasi kerja. Substituen Cl dan OCH3 memodifikasi afinitas terhadap reseptor. Gugus sikloheksil meningkatkan lipofilisitas dan absorpsi. Gugus urea kontribusi terhadap aktivitas biologis dan stabilitas. Glibenclamid diabsorpsi pada usus halus, terutama duodenum dan jejunum. Mekanisme absorpsi yaitu difusi pasif karena bersifat lipofilik. Faktor yang mempengaruhi yaitu pH lambung, kecepatan pengosongan lambung, makanan, dan formulasi obat. Distribusi glibenclamid berada pada darah atau plasma karena terikat kuat dengan albumin. Volume distribusi kecil sampai sedang, sekitar 0,2 sampai 0,4 liter per kilogram berat badan. Ikatan protein plasma sekitar 99%, terutama ke albumin. Distribusi ke jaringan terbatas, terutama ke hati, pankreas, dan sedikit ke ginjal dan jaringan adiposa. Glibenclamid dimetabolisme pada hati dengan enzim CYP2C9 utama dan CYP3A4 mirror. Jenis reaksi yaitu oksidasi mikrosomal atau menghasilkan metabolit tidak aktif. Beberapa metabolit polar sebagian besar tidak aktif. Farmakologis. Efek lintas pertama ada mengurai jumlah obat aktif yang masuk. Sirkulasi sistemik setelah absorpsi. Interaksi obat berisiko tinggi atau obat yang menghambat atau menginduksi CYP2C9 dapat mengubah kadar glibenclamid dalam darah. Glibenclamid diekskresi pada ginjal sebagai urin dan hati melalui empedu sebagai feses. Proses ekskresi kurang lebih 50% melalui urin sebagai metabolit dan 50% melalui feses. Ekskresi dalam bentuk sebagian besar sudah metabolisme menjadi bentuk tidak aktif sebelum diekskresikan. Pada jalur empedu setelah dimetabolisme di hati dikeluarkan melalui empedu lalu ke usus lalu menjadi feses.
Pada jalur ginjal, metabolit larut air diekskresikan melalui filtrasi ginjal ke urin. Perubahan struktur mempengaruhi ATME kelebihan kelamid. Yang pertama, absorpsi. Peningkatan lipofisilitas misalnya mengganti gugus polar dengan gugus nonpolar dapat meningkatkan absorpsi oral. Hidrogen bonding dan ukuran molekul juga mempengaruhi permeabilitas usus. Yang kedua, distribusi. Penambahan gugus besar atau lipofilik menaikkan volume distribusi. Pengaruh terhadap ikatan protein plasma. Substitusi gugus aromatik dapat mengubah afinitas terhadap albumin. Yang ketiga yaitu metabolisme. Perubahan pada posisi rentan oksidasi seperti gugus alkil atau aromatik mempengaruhi substrat untuk enzim CYP. Modifikasi di dekat situs metabolik bisa menghambat atau mempercepat metabolisme. Yang keempat yaitu ekskresi. Senyawa lebih polar dapat lebih mudah diekskresi lewat ginjal. Senyawa lebih lipofilik lebih mudah diekskresi melalui empedu atau feses. Metabolit aktif atau inaktif tergantung posisi perubahan. Modifikasi yaitu mengganti gugus Cl dengan OH, lalu mengganti gugus OCH3 dengan NH2. Dapat mengubah afinitas ikatan protein dan rute metabolisme. Yang berikutnya, mengubah rantai sikloheksil jadi gugus aromatik. Bisa mempengaruhi interaksi dengan enzim metabolik dan distribusi. Yang terakhir, memperpendek rantai alifatik. Mungkin mengurangi fleksibilitas ikatan ke reseptor SUR1.